Prabu Sentanu, yaitu Raja Hastinapura, pada suatu pagi bersama istrinya yang sedang menikmati indahnya pagi dan kicauan burung di taman Keraton Hastinapura, sambil minum kopi, cap kapal pecah, dan nyamikan sukun goreng dan telo goreng. Tiba-tiba pandangannya tertarik pada sebuah koran pos kampung terbitan negara tetangga yang memuat sebuah iklan dengan sponsor gambar 3 putri cantik berjudul Sayembara Berhadiah Putri Cantik Jelita. Setelah iklan sponsor tuntas dibaca oleh Raja Santanu, dipanggillah ketiga putranya untuk menghadap, yaitu Raden Dewabrata, Raden Citragodo, dan Raden Citraseno. Raden Dewabrata adalah putra Prabu Sentanu dengan Dewi Gangga, sedangkan Citragodo dan Citraseno merupakan putra Prabu Sentanu dengan Dewi Durgandini atau Dewi Lara Amis. Prabu Sentanu kemudian menjelaskan perihal sayembara tersebut untuk memerintahkan ketiga putranya untuk mengikuti sayembara. Raden Citragada dan Raden Citrasena sangat girangnya bukan main, seperti pepatah Jawa, ridik kirik digidik, mendengar perintah ayahndanya tersebut karena hadiahnya menarik sekali, yaitu putri cantik jelita nan sedap dipandang mata. Namun tidak demikian halnya dengan Raden Dewabrata yang sama sekali tidak tertarik belas untuk mengikuti sayembara tersebut, justru karena hadiahnya putri-putri yang cantik dan jelita. Namun selaku anak yang tertua, Raden Dewabrata dijadikan panutan oleh adik-adiknya, maka agar tidak mengecewakan ayahandanya, Dewabrata dengan setengah hati mengajak adik-adiknya untuk berangkat mengikuti sayembara tersebut. Agar segera sampai ke tempat tujuan, maka mereka bertiga patungan untuk naik Uber atau kereta kelinci. Mas Endri Security sebagai security kerajaan Hastinapura, kerjaan sampingannya. Raden Dewabrata terlahir sebagai putra raja yang tampan dan perkasa. Dia juga berperangai sabar dan santun, sehingga banyak emak-emak atau ibu-ibu yang mimpi kepengen punya menantu seperti Raden Dewabrata. Di samping itu, Raden Dewabrata juga taat dan tekun berguru ilmu, agal, dan halus. Dan jadilah dia kesatria sakti yang tak pilih tanding. Mestinya Raden Dewabrata sebagai anak pertama menjadi putra mahkota. Namun dulu ketika Dewi Durgandini akan dipersunting oleh Prabu Sentanu, dia bersedia dengan catatan apabila nanti anaknya lahir lelaki harus menjadi putra mahkota dan menggantikannya Prabu Sentanu menjadi raja. Prabu Sentanu yang waktu itu sedang kesemsem dan mabuk cinta kasmaran berat dengan Dewi Durgandini yang samlehoi dan montok. Tanpa pikir panjang, langsung saja menyanggupinya. Nun di suatu kesempatan di tengah malam bulan purnama, Raden Dewabrata dipanggilnya dan diceritakan kisah tersebut dengan nada sendu, melas, dan penuh air mata serta penyesalan. Bahkan ada titik air mata pada Prabu Sentanu. Namun dengan jiwa yang sangat besar dan legowo, Raden Dewabrata sudah melaksanakan sumpah. Tetaplah sumpah dan wayang tidak menikah untuk seumur hidup. Itu namanya wadat, sama seperti Romo Pastur. Oleh karena itu sebenarnya Raden Dewabrata sangat tidak berniat alias ogah banget, mager untuk mengikuti sayembara. Lah emang kalau menang buat apa? Tetapi adik-adiknya mendesak dan merengek seperti anak kecil karena tidak dikasih susu, merasa tidak punya kesaktian yang memadai.
itulah adik-adik dari Dewa Broto. Maka dengan wajah nyeremimi minta dengan hormat dan sangat agar Dewa Broto mengikuti sayembara. Nanti kalau menang hadiahnya buat adik-adiknya. Karena desakan adik-adiknya itulah Dewa Broto akhirnya dengan sangat terpaksa bersedia ikut sayembara. Adalah Prabu Darmuka, Raja Kerajaan Sawantipura, yang punya gawe mengadakan sayembara itu karena putrinya yang kembar 3 dan cantik jelita yang bernama Dewi Amba, Dewi Ambika, dan Dewi Ambalika itu sudah menginjak usia dewasa. Prabu Darmamuka sebagai seorang raja yang sudah kepengen momong cucu, status harus milih calon menantu yang serasi dan seimbang serta jelas bobot bibit bebetnya, dan seleksi yang sangat ketat seperti seleksi calon ketua KPK dan calon DPR. Kerajaan Sawantipura mempunyai senopati raksasa kembar bernama Wahmuka dan Arimuka yang sangat sakti mandraguna. Konon tubuhnya tinggi besar, hampir menyamai GSG, dan sepasang taring sepanjang sakilane tangan dan sangat tajam. Dalam iklan sayembara atau sponsornya disebutkan barang siapa mengalahkan Wahmuka dan Arimuka dalam pertandingan kelas bebas maka akan dikawinkan dengan ketiga putrinya yang cantik jelita dan samlehoy juga montok. Ketika Wahmuka dan Arimuka sedang istirahat sambil nyedot rokok siong buatan lintingan Banyumas karena musuh sudah habis dan juga Wahmuka dan Arimuka sudah kelelahan, tiba-tiba masuklah seorang pemuda, ksatria muda tampan dan gagah perkasa dalam arena pertandingan dengan tangan kosong. Dialah Dewa Brata Bisma Putra Gangga yang akan mengikuti sayembara hanya karena permintaan adik-adiknya yang rewel dan susah diatur. Dia melangkah dengan tegap, tidak noleh-noleh, pelan namun pasti. Pertandingan antara Wahmuka dan Arimuka dan juga Bisma Putra Gangga Dewa Brata melawan Dewa Brata Bisma Putra Gangga segera dimulai, dan penonton yang hampir bubar serta mau pulang segera balik kembali memenuhi area sekeliling arena pertandingan. Arena dibatasi dengan tali dari kulit kayu waru yang dipintal sehingga kuat sekali. Ada suatu kesempatan ketika Wahmuka lengah oleh Dewa Brata dihantam badannya hingga pecah dan tewaslah dia. Tapi tiba-tiba mayat Wahmuka dilompati Arimuka, jengkelek urip maneh. Bingung seterusnya, aneh bin ajaib. Setiap ada yang mati lalu dilangkahi yang satunya hidup lagi. Tentu saja sesakti apapun Dewa Brata lama-lama capek dan mager dengan sendirinya dan kewalahan juga melihat kondisi kakaknya yang kritis karena kecapean dan mager untuk meneruskan pertarungan. Akhirnya Citragada dan Citrasena menjadi resah dan gelisah dan galau. Segera kirim WhatsApp minta petunjuk Bapak Presiden Kiai Semar. Balasan yang diterima oleh Kiai Semar bahwa keris Dewa Brata supaya dilumuri parutan kunyit. Segera Citragada dan Citrasena berlari mencari kunyit di kebun belakang kerajaannya, dan setelah mendapatkan kunyit tersebut segera dilumurkan ke kerisnya Dewa Broto. Tertusuk keris Dewa Broto, Wahmuka tewas seketika, dan Arimuka yang tidak sempat melompati Wahmuka segera ditusuk pula hingga tewas juga. Ajaib bin ajaib lagi, Wahmuka dan Arimuka berubah menjadi kakang kawah atau air ketuban dan adi ari-ari dari ketiga bayi Amba, Ambika, dan Ambalika. Ketika pertandingan usai dengan kemenangan Dewa Brata, maka Prabu Darmamuka
sesuai janjinya segera menyerahkan ketiga putrinya, Dewi Amba untuk Dewa Broto, Dewi Ambika untuk Citragada, dan Dewi Ambalika untuk Citrasena. Citragada dan Citrasena girang bukan main karena tidak mengeluarkan setetes keringat pun, kecuali dengan hanya mamah kunyit memarut kunyit dialurkan ke keris dapat istri yang cantik jelita. Namun tidak demikian dengan Dewa Brata yang dilanda kebingungan serta serba salah karena selesai isi sayembara yang menang akan dikawinkan dengan putri Prabu Darmamuka, padahal dia sudah bersumpah setia tidak akan beristri seumur hidup. Dalam kondisi kebingungan seperti itu, akhirnya diputuskan bahwa dia tetap tidak akan menikah. Tentu saja hal ini membuat kecewa berat bagi Dewi Amba karena sudah terlanjur ceblok tresno dengan kesatria tampan dan perkasa tersebut. Dewi Amba menjadi merajuk dan ngeyel, gak kena diomongi. Pokoknya Dewa Brata harus mengentotnya atau mengawininya, dan kemanapun Dewa Brata pergi selalu dikintili terus oleh Dewi Amba. Karena merasa risih diikuti terus, Dewa Brata menakut-nakuti Dewi Amba dengan menarik tali busur panahnya. Dilalah kersaning Sang Maha Kuasa, barangkali anak setan lewat. Ternyata gak sengaja anak panah tersebut meleset mengenai dada Dewi Amba yang sudah tewas seketika. Betapa terkejutnya Dewa Brata Bisma Putra Gangga melihat tragedi tersebut. Dipeluk di pangkuannya mayat Dewi Amba sambil ditangisi tenanan penuh penyesalan. Tiba-tiba mayat Dewi Amba lenyap seketika tanpa bekas. Kemudian sayup-sayup terdengar suara Dewi Amba di angkasa luar bumi. Kakang Dewa Brata Bisma Putra Gangga yang aku cintai sepenuh hati, sekarang aku memang tidak bisa berkumpul dan memelukmu dengan Kakang. Tetapi nanti bila tiba saat perang Baratayuda, Kakang akan berhadapan dengan seorang prajurit wanita. Di situ aku akan menagih janji dan menjemputmu agar bisa bersama-sama hidup di swarga loka. Dengan penyesalan dan kesedihan yang mendalam, Dewa Brata bertatih-tatih meninggalkan istana dan meninggalkan keduniawian, kemudian menjadi pertapa di Talkanda dan berganti menjadi Resi Bisma. Itulah dari cerita Dewa Brata Bisma Putra Gangga. Sekian, terima kasih. Tentunya jika kalian suka tentang konten video ini, jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian tidak suka, dislike aja videonya juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih selaku pembuat konten video. Pamit untuk undur diri.